Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang huruf fawatihus suwar atau huruf muqoto'ah. Huruf fawatihus suwar atau huruf muqoto'ah. Apa yang disebut dengan huruf fawatihus suwar? Fawatihus suwar terdiri dari dua kata. Yang pertama kata fawatihu. Dan yang kedua aswar. Fawatihu merupakan jamak dari fatihatun yang berarti pembuka. Sedangkan aswar adalah jamak dari suratun yang berarti surat-surat dan mempunyai makna ya surat-surat ya. Dengan demikian secara makna harfiah yang disebut dengan fawatihus suwar adalah huruf-huruf pembuka surah. Huruf-huruf pembuka surah-surah. Atau pelafalan bahasa Indonesianya kita sebut surat ya. Jadi yang disebut dengan fawatihus suwar adalah huruf-huruf pembuka surat-surat. Berarti posisinya berada di awal-awal ayat. Kemudian fawatihus suwar ini sering juga disebut dengan huruf muqoto'ah. Apa yang disebut dengan muqoto'ah? Kata muqoto'ah terdiri dari satu kata, yakni al-muqoto'atu, yang mempunyai makna terputus-putus. Apa maksudnya? Maksudnya, setiap kita membaca huruf muqoto'ah, itu pembacaannya diputus-putus, yakni sesuai dengan bunyi huruf hijaiyahnya disertai dengan hukum tajwidnya. Jadi ketika kita membaca huruf muqoto'ah itu dibacanya sesuai dengan bunyi huruf hijaiyahnya disertai dengan hukum tajwidnya. Contoh misalkan seperti kalimat ini. Ini adalah pembacaannya Yasin. Tidak dibaca Yasa. Kenapa demikian? Karena ketentuannya ini adalah huruf muqoto'ah. Setiap huruf muqoto'ah itu dibacanya harus sesuai dengan bunyi huruf hijaiyahnya. Kemudian disertai dengan hukum tajwidnya. Mengenai huruf-huruf fawatihus suwar itu ada yang disebut dengan mad tabi'i harfi. Jadi salah satu hukum fawatihus suwar ada hukum mad tabi'i harfi. Yakni huruf mad, yakni huruf madnya itu alif, yang terdapat pada huruf hijaiyah yang berada pada pembuka awal surah yang dikumpulkan dalam kalimat hayun tohuro. Hayun tohuro. Jadi hukum yang pertama yang termasuk kepada huruf-huruf fawatihus suwar atau huruf muqoto'ah ada yang disebut dengan mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi ini hanya ada pada huruf-huruf yang dikumpulkan pada kalimat hayun tohuro. Ha, ya, to, ha, ro. Di dalam mushaf Al-Quran Indonesia, kelima huruf ini ditandai dengan fathah berdiri. Ditandai dengan fathah berdiri. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan, membuka Al-Quran, kemudian di Al-Quran ada kalimat yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah, kemudian ada fathah berdirinya, berarti itu dibaca panjang 2 harokat, kemudian hukumnya disebut mad tabi'i harfi. Sedangkan di dalam mushaf Al-Quran Madinah, kelima huruf ini tidak ditandai fathah berdiri. Jadi kalau di mushaf Madinah, huruf-huruf muqoto'ah ini yang terkumpul pada kalimat hayun tohuro
itu tidak ada tandanya. Oleh karena itu, kalau misalkan kita membuka Al-Quran Mushaf Madinah, maka kita harus tahu cara membacanya. Begitu. Berikutnya, nah sekarang juga disampaikan cara bacanya. Dibaca 2 harokat atau seukuran 1 alif. Nah, kita ketahui pokoknya mah patokannya adalah fathah berdiri. Kalau ada fathah berdiri di huruf-huruf muqatta'ah, itu dibaca panjang 2 harokat. Nah, contohnya seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya yang termasuk kepada huruf-huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar, ada hukum mad lazim mukhaffaf harfi. Ada mad lazim mukhaffaf harfi. Mad itu panjang, lazim itu harus, mukhaffaf itu pembacaannya diringankan, harfi itu kasusnya terjadi pada huruf muqatta'ah. Adapun huruf-hurufnya terkumpul dalam kalimat naqusa asalakum. Naqusa asalakum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Kemudian ada tanda alisnya. Nah, bertanda alis. Sekali lagi, mad lazim muhaffaf harfi, yakni terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah, yang mana huruf muqatta'ah ini ada tanda alisnya. Kemudian huruf-hurufnya ada 8 huruf. Ya, huruf-hurufnya itu ada 8 huruf yang terkumpul pada kalimat naqusa asalukum. Naqusa asalakum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Nah, adapun perbedaan antara mushaf Madinah dan mushaf Indonesia mengenai mad lazim muhaffaf harfi, huruf-huruf muqatta'ah yang huruf-huruf muqatta'ah yang terkumpul pada kalimat naqusa asalakum itu ditandai dengan tanda alis. Ditandai dengan tanda alis. Ini menunjukkan panjangnya itu ada 6 harokat. Panjangnya 6 harokat atau seukuran 3 alif. Nah, ini dibacanya sesuai bunyi hurufnya. Berarti ini bunyinya nun. Nun. Ini qaf. Nah, bisa dilihat pada contoh berikut. Kemudian ini juga shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, gitu ya. Jadi bacaan panjang selain tanda alis jadi bacaan panjang 6 harokat itu selain ada tanda alis bertemu sukun atau tasydid, maka terjadi pada hukum mad lazim mukhaffaf harfi. yakni ada tanda alis yang mana tanda alis ini berada pada huruf muqatta'ah. Maka itu dibaca panjangnya 6 harokat, tidak boleh kurang. Gimana kalau misalkan pembacaannya kurang? Maka itu termasuk kepada kesalahan kategorinya khofi. yakni kesalahan yang tidak merubah kepada makna. Begitu. Berikutnya. Nah, ini contoh yang ada pada Al-Quran ya. Nah, ini sesuai dengan bunyi hurufnya. Kemudian baca panjangnya adalah 6 harokat. Saya contohkan. Nun, Shad, Qaf, Tasin, Hamim, Alif, Lam, Ra, Tasin, Mim, Yasin.
kaf ha ya ain sad. Nah, itu adalah huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca panjang 6 harokat. Kemudian yang berikutnya ada mad lazim musaqqal harfi. Mad lazim musaqqal harfi ialah huruf mad yang bertemu huruf sukun yang diberatkan atau bertasydid. Nah, yang terdapat pada huruf mim yang bertanda alis yang berada pada pembuka awal surah. Di dalam Mushaf Al-Quran Indonesia diberikan tanda tasydid ya. Nah, yang menjadi mad lazim musaqqal harfi adalah yang lamnya ya. Nah, lamnya. Bukan mimnya tapi lamnya. Lam. Begitu ya. Nah, saya contohkan untuk contohnya ya. Qasim mim alif lam mim alif lam mim ra alif lam mim sad. Nah, itu adalah contoh-contoh mad lazim musaqqal harfi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa mengenai pembacaan huruf-huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar itu ada 3 hukum. Hukum yang pertama dibaca panjang 2 harokat. Hukum yang pertama dibaca 2 harokat. Hukumnya mad tabi'i harfi. Ditandai dengan fathah berdiri, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Setiap fathah berdiri yang ada pada huruf muqatta'ah, maka ini panjangnya 2 harokat, hukumnya mad tabi'i harfi. Kemudian ketika huruf muqatta'ah bertanda alis, depannya tidak ada tanda tasdid, maka dihukuminya itu adalah mad lazim mukhafaf harfi atau mad lazim harfi mukhafaf. Contohnya seperti ini. Nah, ini mad lazim harfi mukhafaf ya. Kemudian yang ketiga, mad lazim harfi musaqqal atau mad lazim musaqqal harfi. Itu adalah ketika tanda alisnya, huruf yang bertanda alis bertemu dengan tasydid. Contohnya ini, lam. Kita kasih warna biru ya. Nah, ini. Nah, ini adalah hukumnya mad lazim musaqqal harfi. Adapun untuk prakteknya saya contohkan. Yang ini nun. Kemudian yang ini qaf, shad, taha, yasin, hamim, tasin, alif lam mim, alif lam ra, ain sin qaf, alif lam mim ra, qasim mim.
Alif lam mim sad kaf ha ya ain sad. Alhamdulillah, wallahu a'lam, barakallahu fiikum. Nah, oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya untuk murojaah. Yang mana insya Allah materi ini kalau misalkan bagus, sesuai, akan di-share di YouTube ya. Supaya bermanfaat bagi yang lain, kemudian tidak